Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Masjid Al-Amin, jamaah salat maghrib yang dilanjutkan dengan kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para pengurus dan jajarannya dan segenap jamaah sekalian yang hadir di malam hari ini, baik jamaah dari Al-Amin sendiri ataupun jamaah dari luar. Sebelumnya mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita bisa bersilaturahmi dalam suasana yang sangat syahdu, karena sejuk, segar, bahkan dingin ya. Jadi seandainya ditawari mungkin lebih enak di rumah, sambil itu mungkin cari anget-anget dan seterusnya. Tapi insya Allah di masjid juga kondisinya anget ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan atau fadilah kita bersilaturahmi, tentunya kita sudah tidak asing lagi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ya, kemudian dilapangkan, dimudahkan rezekinya, maka fal yasil rahimahu, maka hendaklah bersilaturahim. Nah, di antara ulama mengatakan bahwa dipanjangkan usianya ini adalah betul-betul akan ditambahkan usia kita. Jadi seandainya usia kita itu dijatah 60 atau 70, dengan kita rajin-rajin bersilaturahim, insya Allah usia kita akan ditambahkan. Entah itu tambah 5 tahun, 1 tahun, ya, 5 bulan, 1 bulan, dan seterusnya. Itu rahasia Allah. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Kemudian pendapat yang lain adalah dalam arti usia kita itu akan diberikan usia yang berkah dan manfaat. Jadi meskipun usianya tidak banyak, tidak panjang, hanya 60, 70, tetapi di dalamnya itu penuh dengan keberkahan. Ya. Karena memang ketika seseorang itu, idealnya seseorang itu adalah, kata Rasul adalah barang siapa yang panjang usianya dan juga banyak amalnya, ini yang ideal. Kemudian orang yang jelek itu adalah panjang usianya juga panjang atau banyak kejelekannya. Nah, namun yang paling pokok adalah usia kita itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akan dimudahkan rezekinya.
Ini juga mempunyai makna, di antaranya betul-betul rezeki kita itu akan digampangkan, akan dimudahkan dengan banyak relasi, banyak interaksi dan seterusnya. Oleh karena ini, maka mari kita betul-betul ketika kita menghadiri majelis ilmu ini, insya Allah kita berharap dari apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan juga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ini adalah jalan pintas, jalan sidatan, ya. Maka ada orang itu yang betul-betul menyempatkan, betul-betul hadir di majelis ilmu. Ada orang yang memang sempat, ya. Ada orang itu yang mengkoberkan diri, bahasa Jawa nih. Ada orang yang sempat. Nah, ini beda. Maka ketika kita betul-betul menyempatkan diri hadir di majelis ilmu, insya Allah Allah juga akan memberikan space tersendiri, akan meluangkan tersendiri kepada kita, akan diberikan surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnah beliau dan juga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang singkat ini insyaallah nanti kami akan sedikit menyampaikan satu buah tema yang berkaitan dengan perangkap-perangkap syaitan, yang seharusnya malam hari ini kalau tidak salah jadwalnya Ustadz Agus nggih, karena beliau berhalangan. Ya, saya ini adalah salah satu murid beliau dan tadi ditelepon sama Ustadz Malik untuk menggantikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir di sini, meskipun tadi itu sepertinya tidak hujan, teko gas mawon, ternyata kok kerap, jadinya ya agak sedikit basah-basah begitu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sedikit kita insyaallah akan mengkaji di antara beberapa poin yang berkaitan dengan tema, yaitu perangkap-perangkap syaitan. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di mana di dalam kitabnya yang berjudul yaitu pertolongan orang-orang yang merana dari perangkap-perangkap syaitan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita ini tentunya kita sedikit banyak pasti pernah dan mungkin sering atau saat ini juga sedang mendapatkan sebuah cobaan, sebuah ujian. Kira-kira ujian yang terakhir yang dialami kita itu kapan? Ya. Apakah itu ujian kuliah bagi yang kuliah, atau mungkin ujian SMA, ujian SMP, ujian SD, atau ujian pembuatan SIM misalnya. Banyak sekali ujian-ujian yang sering kita lakukan. Tetapi ujian yang barangkali yang paling dekat dengan hari ini, dengan kita saat ini adalah ya ujian dari kita ke rumah sampai masjid ini. Bagaimana kita niatnya mau ngaji atau enggak kira-kira. Ya. Mungkin ada bisikan setan, wah wis kerep ngaji, tak koro-koro absen. Ya. Ini adalah bagian dari ujian di mana setan itu senantiasa membisiki kita. Ya. Nah, itu bagian dari ujian yang terdekat bagi diri kita. Nah, ternyata ujian ini sangat banyak hikmahnya. Di antaranya adalah
untuk mengetahui seseorang itu serius atau tidak, atau untuk mengukur dan menentukan kelulusan seseorang. Ya, kalau sekolah nggak ada ujian ya, mboten enten kelulusannya ya. Pokoknya yang penting sekolah kapan ujiannya mbuh, ini mboten enten standar kelulusannya. Tetapi ujian itu diantaranya adalah mengukur, menentukan kelulusan seseorang. Nah, ketika kita juga lulus dari ujian-ujian hidup, nah ini juga sebagai barometer ukuran kita kalau kita itu bisa melaluinya. Kemudian juga dengan ujian itu akan menaikkan grade, akan meninggikan derajat seseorang. Ya, sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 pasti di situ ada ujian kenaikan, ya, dan seterusnya sampai nanti kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, di dalam ujian hidup kita ini ada musuh yang terbesar, musuh yang sangat hebat, tak lain dan tak bukan itu adalah syaitan. Ya. Di mana perbedaan antara manusia dan setan ini sangat jauh sekali. Di mana setan itu tentunya tidak tampak, tidak kelihatan. Setan juga tidak ngantuk, setan juga tidak mati, ya. Nek kula lan panjenengan ngantuk hobine gitu. Kadang-kadang baca buku belum dapat banyak sudah datang ngantuk. Hadir di majelis ilmu belum lama sudah datang ngantuk. Niku kan. Ya betul napa-napa, yang penting niat kita hadir di majelis ilmu adalah sebuah niat yang baik. Perkara itu kok ngantuk, ya itu adalah ujian, ya. Tetapi kalau kita kembali lagi ke hadis tadi itu, di sana kan dikatakan yaltamisu fihi ilman. Ini diantara ulama mengatakan yaltamisu itu berasal dari kata iltamasa. Yaltamisu itu adalah meraba. Meraba niku basa Jawane gerayang-gerayang ngaten nggih. Napa niku bahasa gampangin napa monggo. Meraba-raba itu jadi ya bisa dapat bisa enggak. Bapak dan Ibu membayangkan jika malam hari kemudian suatu ketika itu menjahit baju misalnya kan, ibu-ibu menjahit baju malam hari. Kemudian tiba-tiba lampunya mati, pet. Nah, nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian jarumnya itu jatuh. Nah, kemudian mau ngambil itu kan nggak mesti dapat. Itu namanya meraba-raba, betul. Yang diraba itu nggak mesti jarumnya itu, mungkin dapat yang lainnya. Kalau di daerah pedesaan mungkin lebih ngeri lagi ya, meraba-raba di bawah di kolom longan gitu ya. Pala itu cinul napa niku wonten kewan misalnya, kalau yang masih bawahnya itu tanah. Tetapi kalau kita di perkotaan ya minimal mungkin meraba-raba itu yang didapat lainnya belum tentu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, begitulah diantaranya juga menuntut ilmu belajar itu, barangkali sampai majelis ilmu juga apa yang disampaikan belum tentu masuk, itu sudah mendapatkan sebuah pahala juga, ya kan? Meskipun kadang-kadang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, atau kadang mental atau mungkin ya dan seterusnya ya. Tetapi harapannya juga barangkali meskipun sedikit ada yang masuk ya. Karena yang namanya manusia itu kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, maka harus sering-sering kemudian diulang-ulang gitu ya. Karena ilmu itu akan merasuk ketika kemudian sering diulang-ulang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Qayyim beliau mengatakan atau menjelaskan di antara perangkap-perangkap setan yang ada di sekitar kita ini, di antaranya yang pertama adalah
perangkap yang paling besar, manusia itu diajak kepada kekafiran atau kekufuran, kesyirikan, ya, di mana diharapkan adalah memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Demikian Allah berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah. Nah, perangkap yang pertama ini ketika setan berhasil, maka ini adalah betul-betul panen besar bagi setan. Ketika orang itu sudah musyrik, ya, ketika orang itu sudah kufur, maka setan langsung mendapatkan keuntungan besar. Di antara contohnya apa? Ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah percaya terhadap dukun. Nah, dukun apa? Paranormal. Sanes dukun bayi, dukun pijat. Nah, ini ku mboten napa-napa, ya. Dukun bayi, dukun pijat mboten napa-napa. Tetapi kalau dukun paranormal, nah ini nggak boleh, ya. Apalagi kalau anak muda itu ada istilah cinta ditolak dukun bertindak. Ini bahaya sekali, ya kan? Karena Rasulullah mengatakan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbalu lahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau bertanya kepadanya tentang sebuah perkara, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Nah, ini bahaya sekali. Meskipun mungkin, ya, di antara orang-orang yang ada di Indonesia ini, mungkin di sekitar kita masih nonton, betul Pak? Masih banyak, ya, orang mau menginginkan sesuatu, ya, bertanyanya sama dukun. Orang mau apa, ya, mempunyai keinginan apa, bertanyanya ke dukun. Syaratnya apa, gitu, ya. Orang mau kaya pergi ke dukun. Nah, dibalik udune dukune sing luwih sugih, nggih betul. Sing luwih ngerti kan? Tapi nyatanya enggak mesti. Kemudian di hadis lain dikatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, dia membenarkan ucapannya, berarti dia telah kufur dengan Al-Quran dan apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lain misalnya adalah jimat. Napa niku jimat niku? Napa, Pak? Rajin napa, Pak? Jimat, ya, bisa dikatakan bahasa lainnya mungkin rajah atau barang-barang yang kita anggap bisa mendatangkan manfaat, atau barang itu juga bisa mendatangkan madarat. Ya, maka Rasul katakan man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini bahayanya tidak main-main, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi seseorang sholatnya rajin, ibadah puasanya rajin, ya, dia juga rajin membayar zakat, rajin umroh, rajin haji, ping kopang kaping nganti mboten saged dietang. Umroh ping pinten Pak? Ping 5 ngaten. Haji ping pinten Pak? Ping 3 misale ngaten niku. Tetapi kemudian seseorang itu masih mempercayai hal-hal tersebut, maka amalnya sia-sia. Nah, ini adalah perangkap yang paling besar. Kemudian yang kedua, ketika perangkap satu ini tidak kuasa atau setan tidak berdaya, orang ini tidak bisa diajak untuk syirik, tidak bisa diajak untuk kufur, maka kemudian perangkap yang kedua adalah dengan perbuatan bid'ah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dikatakan definisi dari bid'ah itu adalah tariqatun fid dini muhtara'atun tudahi syar'iyyata yuqsadu bis-suluki 'alaiha mubalaghah fit ta'abudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah sebuah tata cara beragama yang diada-adakan, yang menyerupai syariat, dilakukan dengan maksud berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Nah, ini bid'ah ini adalah perkara yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini gampangnya seperti itu. Sebagai contoh yang menjadi kesepakatan ulama adalah berkaitan dengan ibadah mahdhah. Misalnya ketika sholat subuh. Sholat subuh kita biasa melakukan dengan 2 rakaat. Kemudian tiba-tiba ada orang yang kemudian berkata atau berpikiran, wah kolo-kolo ya sholat subuh ke wong isih gasik, isih seger tak tambahi men 3 rakaat misalnya, atau menjadi 4 rakaat. Nah, ini cetha, ini jelas bid'ah. Atau mungkin di siang hari sholat duhur, sholat duhurnya wayahe kerja kok 4 rakaat, kolo-kolo tak 2 rakaat wae. Nah, ini juga jelas ini adalah bid'ah. Ini adalah kesepakatan ulama. Namun barangkali di antaranya ada beberapa perbedaan di antara ulama mendefinisikan atau mengkategorikan bid'ah. Namun tentunya bagi kita adalah yang terbaik adalah berhati-hati. Kita belajar, kita memperhatikan amalan-amalan yang dikaitkan dengan urusan agama itu, meskipun bukan merupakan ibadah mahdhah, tetapi ketika itu ada ajaran dari Rasul atau tidak, kita harus berhati-hati sehingga kita tidak terjebak terhadap perbuatan atau kegiatan bid'ah. Karena dikatakan oleh Imam Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan al-bid'atu ahabbu ilal iblis, bahwa perbuatan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis minal maksiyah, dari perbuatan maksiat. Al-maksiyatu yutabu minha, orang yang berbuat maksiat itu dia gampang atau bisa tobat. Wal bid'atu la yutabu minha, tetapi orang-orang yang berbuat bid'ah ini agak susah, ya. Karena biaya bid'ah itu diantaranya adalah membahayakan agama seseorang. Yang kedua, membahayakan orang lain.
jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan. Kemudian orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar dari taubat karena merasa amalannya selalu benar. Kemudian bid'ah itu juga menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Ini kalau dikupas sebenarnya sangat panjang sekali. Nah, diantaranya yang barangkali kita waspadai diantaranya itu seperti meninggikan kuburan kemudian dihias sampai tinggi sampai bagus. Nah, itu diantara contoh-contoh yang perlu kita hindari. Kemudian orang berziarah kubur. Ziarah kubur boleh apa betul Pak? Boleh, bahkan disunahkan ya. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah niat kita di dalam ziarah kubur itu adalah kita mendoakan zikrul maut ya. Kita mengingat bahwa kita suatu saat akan dipanggil ya. Kita mendoakan yang orang-orang yang sudah mendahului kita. Jangan sampai kemudian ada niatan berdoa memohon kepada orang yang sudah meninggal itu ya. Karena ini terjadi juga penyimpangan akidah yang pertama kali itu terjadi di masa Nabi Nuh. Jadi ketika zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang solih, itu namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr. 5 orang ini sebenarnya adalah orang-orang solih, tapi kemudian meninggal. Nah, setelah meninggal itu kemudian orang-orang itu kemudian bersikap hulu, berlebih-lebihan. Kemudian mereka datang ke kuburan orang-orang ini kemudian minta di situ. Kemudian bahkan dijadikan sesembahan dan seterusnya. Ini adalah jebakan ya. Ini adalah awal mula penyimpangan akidah. Jadi sekali lagi ketika kita ziarah jangan sampai kemudian kita berniat memohon kepada ahli kubur, tetapi kita mendoakan yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, langkah setan berikutnya adalah diajak untuk berbuat dosa besar. Nah, di antara dosa-dosa besar barangkali kita sudah mengetahuinya, seperti berbuat zina, kemudian seperti membunuh, durhaka kepada orang tua. Kemudian ini termasuk dosa besar tapi angel diilangi. Nyuwun sewu, di antara ibu-ibu ini sering terjangkit ini napa niku? Ngerasani. Nah ini Bu, hati-hati nggih Bu nggih. Gelendang niku termasuk dosa besar Bu. Ini perangkap setan yang paling jitu bagi wanita. Ya. Kemudian ada yang bilang mungkin, loh saya kan berkata-kata nyata, realita. Nah justru yang namanya ghibah, gelendeng itu ya nyata, tetapi seseorang itu tidak suka untuk dibicarakan hal itu. Jadi misalnya ada tetangga kita yang kecil, tonggone dhewe kae Bu, sing cilik keriting ireng dan seterusnya. Ya itu kan memang nyata ya, tetapi itu nggak boleh, itu bagian dari ghibah. Atau mungkin sebaliknya, Bu, tetanggane dhewe sing lemu gembrot kae. Nah, meskipun memang betul-betul gemuk ya kan, ini juga bagian dari ghibah nyata. Kalau tidak nyata namanya adalah apa Bu? Fitnah. Nah ini lebih kejam lagi ya. Maka Rasul katakan, qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan, engkau membicarakan sesuatu yang ada pada saudaramu tetapi dia tidak suka untuk dibicarakan hal itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu
menggambarkan bagaimana dosanya orang yang ghibah itu sangat ngeri sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dakum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Menggunjing sebagian yang lain di antara kalian itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudara. Pripun? Ngeri sekali. Jadi ada orang yang meninggal, kemudian kita melihat orang itu, kemudian kita cekrek bagian dari tubuhnya, jempole napa jendike Bu, dicekrek. Kemudian ditaruh di lepek, dikasih cabe, dikasih kecap, kasih saus, kemudian diatur ke panjenengan, monggo Bu ditahar Bu, kersa mboten? Ya, tentunya kita tidak mau. Nah, ibaratnya orang yang gelendeng itu adalah seperti itu, menggunjing itu seperti memakan bangkai saudaramu. Ya, memakan bangkai saja kan tidak boleh, apalagi memakan bangkai saudara. Oleh karena itu bagi ibu-ibu ini menjadi evaluasi untuk berhati-hati agar tidak membiasakan atau sebaiknya dihilangkan untuk gelendam. Kemudian di sebuah sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah bersama istri-istri beliau, Rasulullah itu mempunyai istri yang banyak. Di antara istri Rasul itu ada yang kemudian ngerasani istri yang lain. Karena di antara istri Rasul itu tentunya juga berbeda fisiknya. Di antaranya ada yang badannya itu lebih pendek. Kemudian membicarakan tentang hal itu, tentang tinggi badannya itu. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan laqad qulti kalimatan lau muzijat bima'il bahri lama zajathu. Ya. Rasul mengatakan, wahai Aisyah, sungguh perkataan yang engkau lontarkan tadi, perkataan gunjingan satu tadi, seandainya dimasukkan ke dalam lautan, dicampur dengan lautan itu pinter liter Pak, begitu banyak kita tidak bisa mengukurnya. Lau muzijat bima'il bahri, ketika dicampur dengan lautan itu, lama zajatku, maka sesungguhnya air lautan itu kemudian akan tercampur menjadi satu, sehingga akan bisa merubah warnanya, rasanya, baunya dan seterusnya. Ini sangat bahayanya orang yang berlaku ghibah, maka dimasukkan ke dalam deretan dosa-dosa besar. Kemudian yang keempat adalah ketika dosa besar itu sudah tidak mempan, maka setan itu masih punya cara, yaitu apa? Diajak melakukan dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil ketika dikumpulkan kecil dikumpulkan, lama-lama akan menjadi besar. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di antara dosa kecil yang barangkali sering dilakukan oleh manusia, ini mohon maaf tadi kalau ibu-ibu sekarang pindah ke bapak-bapak ya. Di antaranya yang sering dilakukan oleh manusia, oleh seorang laki-laki, yaitu jelalatan. Napa basa Jawa niku? Napa Pak? Mata keranjang. Matanya besar gitu ya, jelalatan ya. Nah, itu mau diakui atau tidak? Ya, kadang-kadang sering dilakukan oleh seorang laki-laki. Seorang laki-laki kalau sudah keluar dari rumah, kemudian melihat anak-anak yang di luar seperti anaknya, teringat anaknya di luar. Waduh, koyo anakku.
Tetapi kadang-kadang nyuwun sewu melihat wanita yang lebih cantik dari istrinya, malah lali yang di rumah. Ya kan? Nah, itu diantara hal-hal manusiawi yang sering dilakukan oleh seorang laki-laki. Maka ada istilah apa itu? Rumput tetangga lebih hijau. Rumput yang jauh dilihat lebih hijau, tapi tidak tahu sesungguhnya rumput itu apakah rumput betul-betul rumput atau rumput sintetis, rumput plastik dan seterusnya. Karena tidak tahu ke dalamnya, jeruannya yang dilihat hanya luarnya saja. Seperti ketika seorang itu mau menikah, seperti melihat gunung dari jauh itu nampak indah segar dari jauh itu. Tetapi ketika sudah berkeluarga baru melihat dari dekat, oh ternyata di gunung itu ada jurangnya, ada batunya, ada jalan terjalnya dan seterusnya. Ya kan? Maka ada istilahnya itu ya wang sinawang. Nah, ini diantara perangkap setan bagi seorang laki-laki, yaitu tidak mampu menjaga pandangan matanya. Seandainya kita memandang lawan jenis di luar, ya, misalnya kemudian ada keindahan di situ, ketika kita memandang pertama itu adalah sebuah anugerah, tetapi tidak boleh kemudian kita dilanjutkan memandang yang kedua, karena pandangan yang kedua itu sebuah musibah, begitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira benar, Pak? Masih kurang sedikit ya, saya tambahkan sedikit ya. Kemudian yang kelima adalah disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, yang boleh. Tetapi kemudian ketika seseorang itu sudah sibuk dengan perkara itu, bisa melalaikan dari hal-hal yang menjadi kewajibannya. Di antara hal-hal yang bisa kita contohkan, misalnya adalah seperti hobi, olahraga dan seterusnya. Itu kan pada dasarnya boleh. Kita mau olahraga kesukaan kita boleh. Kita mau memelihara hewan yang menjadi hobi kita boleh. Kita jalan-jalan boleh. Tetapi yang perlu kita waspadai, jangan sampai kemudian hobi atau hal-hal yang boleh itu kemudian melalaikan kita dari kewajiban kita. Ya, terlalu sibuk dengan urusan hobi, kemudian lupa bekerja, lupa beribadah dan seterusnya. Nah, ini adalah perangkap setan yang nomor 5. Kemudian yang keenam, nah ini yang terakhir ya, sudah masuk Isya. Yang terakhir adalah disibukkan dengan amalan-amalan yang kurang afdol. Padahal ada amalan-amalan afdol yang lainnya. Di antara contohnya, misalnya kita sibuk sholat sunnah, tetapi kita lupa menjalankan sholat wajib. Misalnya nopo? Misalnya kita bangun malam sholat tahajud, ya dengan khusyuknya, kemudian lupa untuk tidak sholat subuh di masjid. Ada tetangganya, Pak D, oh kok mboten ketinggal sholat subuh? Oh iya, aku mau bengi sholat tahajud. Wah, saking suwene terus kebablasan ora bisa tangi subuhan. Nah ini kan kebalik kan. Nah maka jangan sampai kemudian hal-hal yang sunnah kemudian melalaikan dari kewajiban. Ini juga termasuk perangkap setan. Contoh yang lain yang sering nopo? Nyuwun sewu, misalnya ada acara sholawatan, nah misalnya sampai melembur sampai malam, tengah malam, atau mungkin takbir keliling, ya semangat sampai kemudian istirahatnya sedikit, sampai kemudian sholat subuhnya telat, tidak ke masjid atau bahkan menjadi bangsawan, bangsane sing tangi awan alias kerinan, tidak menjalankan sholat subuh. Nah ini juga bagian dari perangkap
syaitan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita mewaspadai berbagai macam tipu daya usaha yang dilakukan oleh setan. Karena setan ini adalah luar biasa, musuh yang luar biasa, tidak main-main. Sangat beda jauh dengan manusia. Manusia kelihatan, setan tidak kelihatan. Manusia tidur, sukanya ngantuk, setan tidak pernah ngantuk. Bahkan juga setan itu tidak mati. Berarti ini kan lawannya itu luar biasa. Persaingannya, lawannya kita satu, setannya sangat banyak. Oleh karena itu termasuk orang-orang yang beruntung itu adalah ketika dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia itu tidak menangi, tidak hidup di zaman Rasul. Maka Rasulullah pernah mengatakan, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Sahabat berkata, siapa yang beruntung? Itu Rasul, yaitu orang-orang yang suatu ketika nanti mereka beriman dan mengikutiku meskipun tidak bertemu dengan aku. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang yang beruntung dan lulus dari gangguan, dari cobaan-cobaan syaitan. Ketika kita mungkin mau belok ke kanan, ke kiri, menceng sedikit, kemudian ada orang yang bisa membenarkan kita, ada lingkungan, ada circle, ada komunitas yang kemudian memberikan semangat kepada kita untuk kembali ke jalan yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.